Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hasanah, Prodi PGSD, Unit 2, Semester 2, Stambuk 19 dari Universitas Samudra. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Adapun yang saya presentasikan, pembahasan mengenai menyimak dan membaca puisi. Pembahasan yang pertama, pengertian puisi. Sebelum saya membahas pengertian membaca puisi, sebaiknya saya membahas sedikit mengenai pengertian puisi. Puisi adalah suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati penulis yang disusun, yang bahasanya secara imajinatif, yang disusun secara padat dan penuh makna, serta menggunakan bahasa kiasan. Inilah pengertian puisi. Yang selanjutnya, pengertian membaca puisi adalah suatu kegiatan menjiwai puisi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam puisi tersebut kepada pendengar dengan nada, intonasi, dan mimik yang tepat. Yang selanjutnya, menyimak puisi. Menyimak puisi adalah suatu proses kegiatan memahami dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat si pembaca membacakan puisinya agar dapat memperoleh informasi yang terkandung di dalam puisi tersebut. Inilah pengertian menyimak puisi. Tujuan dari puisi yaitu untuk mengungkapkan perasaan atau isi hati si penulis, memberikan gambaran puisi itu, dan memberikan motivasi agar si pendengar mampu mengapresiasikan karya tulisan puisi tersebut. Inilah tujuan dari sebuah puisi. Tujuan membaca puisi yaitu untuk mencari serta memperoleh informasi, memahami isi puisi, dan memahami makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Inilah tujuan dari membaca puisi. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Konotatif yang berarti yang mengandung makna. Yang ketiga, puisi bersifat simetris, yang artinya sama kedua belah bagiannya. Maksudnya antara puisi yang satu dengan yang lain itu sama, bagiannya tidak ada bedanya. Ciri yang keempat, lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun. Ciri yang kelima, bahasa yang digunakan lebih padat. Bahasanya berbeda dengan yang digunakan bahasa pada pantun dan drama. Jadi, kalau puisi bahasanya digunakan lebih padat. Jenis puisi tergolong menjadi 3 bagian. Ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama, puisi yang dihasilkan pada abad ke-20. Jenis puisi lama ada talibun, gurindam, dan syair, dan lain sebagainya. Kalau puisi baru, puisinya lebih bebas dari puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, dan rima. Sifatnya bebas. Kalau puisi baru, jenis puisi baru itu seperti contohnya romansa yang di dalamnya berisi percintaan. Selanjutnya, puisi kontemporer adalah puisi yang mengikuti perubahan zaman. Contoh puisi yang mengikuti perubahan zaman ada puisi membeling. Puisi membeling ini puisi yang mengikuti perubahan zaman. Bahasan selanjutnya menentukan tema puisi, berarti memahami secara betul makna puisi yang terkandung. Setelah kita dapat memahami puisi, barulah kita dapat menemukan tema dari puisi tersebut. Tema dan judul itu berbeda, tidak sama. Tema adalah suatu gagasan atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan, sedangkan judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Jadi, tema dan puisi berbeda, tidak sama. Pembahasan selanjutnya menyusun langkah-langkah menulis puisi, berarti kita di sini mengatur bagaimana langkah-langkah dalam menulis sebuah puisi. Menentukan langkah-langkah pembuatan puisi. Yang pertama, kita menentukan judul puisi tersebut. Judul adalah unsur yang sangat penting dalam pembuatan puisi. Tanpa judul, kita tidak akan bisa membuat suatu puisi. Maka langkah yang pertama itu menentukan judul. Judul sangat mempengaruhi minat pembaca.
Semakin menarik kita membuat judulnya, maka semakin banyak atau minat akan membaca puisi yang kita buat. Langkah yang kedua, memasukkan imajinasi. Semakin baik kita membuat imajinasi, maka semakin baik pula hasilnya. Langkah yang ketiga, menentukan kata-kata indah dan lirik yang menarik. Dari lirik yang menarik akan menghasilkan suasana puisi yang menyenangkan hati. Langkah yang keempat, membuat topografi atau perwajahan. Maksudnya, puisi ini berbentuk bait, yang mana bait itu mengandung makna dari si penulis. Langkah yang kelima dalam pembuatan puisi, menggunakan majas. Tujuan dari majas ini untuk memperindah penulisan puisi yang kita buat. Inilah tujuan dari majas, memperindah penulisan puisi tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai politik membaca puisi. Politik membaca puisi adalah cara yang dilakukan seorang politis bagaimana saat membacakan sebuah puisi dan si pendengar ikut merasakan suasana yang terkandung atau bermakna di dalam puisi tersebut. Jadi, tidak semua para pembaca mampu memahami dan memainkan politik membaca puisi ini. Tujuan politik membaca puisi ini untuk membuat suasana terasa terkesan. Jadi tidak semua orang pembaca puisi dapat memainkan politik membaca puisi. Hanya orang yang paham betullah yang dapat memainkan politik membaca puisi ini. Inilah penjelasan mengenai politik membaca puisi. Menyusun langkah-langkah menulis puisi ada 7 langkah. Yang pertama, menentukan atau memilih tema yang akan dikembangkan. Langkah yang kedua, memilih diksi yang tepat atau memilih kata yang indah. Langkah yang ketiga, membangun suasana. Maksudnya di sini kita membuat suasana yang akan kita tuangkan. Jadi semakin baik suasana yang kita bangun, maka semakin baik pula hasil yang akan dilahirkan. Langkah yang keempat, bawa perasaan karena puisi pada hakikatnya ungkapan suatu perasaan. Maka salah satu hal yang paling penting dalam menulis puisi yaitu membawa perasaan dalam menulisnya. Ini sangat mempengaruhi dalam menyusun langkah-langkah penulisan puisi. Langkah yang kelima, memasukkan imajinasi yang bagus agar hasilnya tambah bagus. Bait yang mana bait itu mengandung makna dari si penulis. Langkah yang ketujuh, menggunakan majas yang tujuannya untuk memperindah penulisan suatu puisi tersebut. Inilah langkah-langkah menyusun menulis puisi. Pembahasan selanjutnya mengenai prosedur kegiatan baca puisi. Prosedur kegiatan baca puisi yaitu prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Prosedur kegiatan baca puisi ada 4 prosedur. Yang pertama, persiapan. Langkah yang pertama itu persiapan. Jadi dimulai dari persiapan. Seperti dimulai dari diri sendiri, mental kita, tema puisi yang akan dipersembahkan atau akan yang dibacakan, dan latar dari puisi. Yang kedua, mengetahui alur cerita dari puisi yang dibaca sehingga pembaca nyaman saat membacanya. Yang ketiga, menggunakan mimik atau ekspresi wajah yang sesuai dengan alunan suara dan alunan cerita puisi yang dibacakan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan menggunakan kata yang umum sehingga si pendengar saat mendengarkan puisi yang kita bawakan ikut senang saat mendengarkan puisi yang kita bacakan. Pembahasan selanjutnya menentukan pedoman penilaian baca puisi. Pedoman penilaian baca puisi yang pertama yang dinilai ekspresi dan mimik. Ekspresi yaitu perasaan hasil penjiwaan atau hasil penjiwaan. Mimik yaitu gerak muka. Penilaian yang kedua ada artikulasi yaitu ketepatan pelafalan suatu kata-kata. Yang ketiga, penilaian baca puisi ada intonasi yaitu perubahan nada seperti naik turunnya suara atau tinggi rendahnya suatu suara. Penilaian yang keempat, tempo yaitu cepat lambat pengucapan atau suara. Yang kelima, komunikasi.
Saat pembaca membacakan puisi, pembaca harus bisa memberikan sentuhan dan getaran perasaan jiwa kepada penonton agar komunikasi kita dengan penonton dapat dapat ikut merasakan puisi yang kita tampilkan. Penilaian baca puisi yang keenam, penampilan. Salah satu faktor penentu keberhasilan seseorang pembaca puisi. Dan dalam penampilan ini, usahakan kita tidak merasa gugup, gemetar, gelisah, dan tetap tenang, serta meyakinkan. Penilaian yang ketujuh, konsentrasi. Nah, saat kita menampilkan puisi, kita perlu konsentrasi agar pemusatan pemikiran kita terhadap puisi atau isi puisi yang dibacakan. Yang selanjutnya, menyusun alat penilaian penulisan puisi. Yang pertama, penguasaan bahasa atau kata-kata. Itu yang pertama dilihat. Yang kedua, tema atau judul yang dikembangkan dan yang kita bawa. Juga termasuk dalam penilaian penulisan puisi. Yang ketiga, lirik yang digunakan atau yang kita pakai. Dari tujuan di atas, bertujuan agar selanjutnya nanti hasilnya lebih baik, karena dari penilaian digunakan sangat mempengaruhi hasil akhir puisi, dan kita mengetahui di mana letak kesalahan yang kita buat. Jadi kita dapat memperbaikinya agar kedepannya kita bisa lebih baik membawakan suatu puisi. Jadi penting ya suatu penilaian ini agar kita mengetahui di mana letak kesalahan yang kita buat. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai praktek menulis puisi. Praktek menulis puisi ini dilakukan agar peserta didik dapat memahami bagaimana penulisan puisi yang baik dan benar. Maka, praktek menulis puisi ini sangat penting dan sangat perlu dilakukan atau diberikan praktek menulis. Dengan ini, peserta didik akan lebih mudah mengapresiasikan sebuah puisi atau sebuah tulisan jika si penulis ingin mempraktekannya secara langsung. Jadi praktek menulis puisi juga sangat perlu ya untuk mengembangkan jiwa kepenulisan kita mengembangkan jiwa kepenulisan kita atau mengapresiasikan jiwa penulisan kita. Jadi praktek menulis ini juga sangat perlu ya. Demikianlah yang dapat saya presentasikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Jika ada penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Saya sedang proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.